Saya nemukan di organ vitalnya itu banyak sekali keluar belatung. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Salah satu kasus aneh yang pernah saya dapat di ruang otopsi itu ketika saya menangani satu kasus yang sekilas lalu seperti meninggal karena sakit biasa. Korbannya perempuan dan kabarnya dia itu merupakan selingkuhan atau sugar baby dari seorang laki-laki yang cukup punya kedudukan. Korban ini ditemukan dalam kamar kosannya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Gara-gara ada tetangga di sebelah kamarnya itu yang curiga mencium bau busuk dari kamarnya korban. Kemudian dia dibantu sama penjaga kosan mendobrak pintu kamarnya korban dan korban ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Waktu saya sama tim forensik itu periksa tubuhnya korban, kami nggak menemukan adanya kelainan yang berarti. Bahkan luka-luka pun nggak ada. Tapi ketika kami melakukan pemeriksaan lebih lanjut, temuan yang kami dapatkan itu tuh benar-benar membuat kami kaget dan ngeri. Saking ngerinya itu salah satu anggota tim saya tuh sampai ada yang muntah-muntah dan hampir pingsan. Saya sendiri itu kaget, shock waktu mendapatkan temuan itu. Sampai saya merinding sekarang aja nih waktu saya ingat-ingat itu tuh saya merinding. Karena yang saya dapatkan di tubuh korban itu, saya nemukan di organ vitalnya itu banyak sekali keluar belatung. Jadi awal kejadian itu saya dapat kiriman jenazah seorang perempuan umurnya kurang lebih 20 tahunan. Dan waktu saya lihat keadaannya korban itu bisa dikatakan memprihatinkan lah. Tubuhnya kurus kering, rambutnya sebagian rontok, benar-benar kayak orang yang sakit berat. Dari keterangan penyidik awal penemuannya korban ini, ketika ada tetangga sebelah kosannya itu curiga nyium bau busuk dari kamar kosnya korban. Nah, tetangganya ini rada khawatir juga karena dia tahu sudah hampir 2 bulan ini korban itu kesehatannya tuh ngedrop, sakit. Beberapa kali korban minta ditemenin sama teman kosannya itu buat berobat. Tapi ya nggak ada perubahan mas, malah kesehatannya korban itu semakin buruk. Nah, akhirnya setelah coba diketok-ketok nggak ada jawaban, teman tetangga kosannya korban ini ngelapor ke penjaga kosan, lalu kemudian pintu kamarnya korban didobrak. Begitu pintu dibuka, katanya tuh yang namanya bau busuk itu bener-bener sampai menguar keluar, itu tuh pekat banget baunya, sampai tetangganya korban itu muntah-muntah, dan korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di tempat tidurnya. Kemudian ya mereka melapor ke polisi melakukan olah TKP. Di kamar korban memang ditemukan banyak obat-obatan, tapi tidak ada obat-obatan yang mengarah ke penyakit berat. Yang ditemukan itu ya ada obat penahan nyeri, ada multivitamin, tapi nggak ada obat-obatan yang menunjukkan kalau korban ini sakit berat. Nah, dari keterangan penyidik katanya keluarga korban itu nggak mau korban diotopsi. Dari pihak keluarga sudah menerima kalau korban mati karena sakit, dan mereka cuma minta korban diperiksa luar aja. Kemudian saya bersama tim forensik mulai melakukan pemeriksaan. Waktu saya meriksa tubuh korban, saya agak heran juga. Memang korbannya itu baunya tuh busuk sekali mayatnya ini. Kayak korban yang sudah meninggal 3-5 hari. Tapi kok saya lihat kondisi tubuhnya, itu sama sekali belum membusuk. Masih relatif fresh lah, masih segar. Waktu saya periksa, itu perkiraan waktu kematiannya belum ada 12 jam malah. Setelah kami melakukan pemeriksaan di tubuhnya, itu kami nggak menemukan luka-luka yang berarti. Ya ada luka sedikit tajam lecet, tapi nggak ada tanda-tanda kekerasan yang mengarah ke tindak pidana. Tapi ketika kami memeriksa bagian bawah tubuh korban, apa yang kami temukan di situ benar-benar mengerikan dan bikin kaget. Sampai salah satu anggota tim forensik saya itu muntah-muntah dan hampir pingsan.
Dan saya waktu melihat bagian bawah tubuh korban itu, saya juga merinding sebadan badan. Saya kagetnya minta ampun. Karena waktu saya lihat di bagian alat vital korban, itu banyak sekali belatung yang keluar dari sana. Setelah saya melakukan pemeriksaan, ya saya laporkan itu ke penyidik. Dari keterangan yang saya dapatkan, saya tahu kalau korban ini tuh merupakan perempuan simpanan atau sugar baby lah. Nah, sugar daddy-nya ini adalah seorang laki-laki yang punya kedudukan dan cukup kaya. Beberapa bulan sebelum korban ditemukan meninggal, istri sah dari si laki-laki ini pernah datang ke kosannya korban, terus ngelabrak korban. Pada saat itu posisinya korban sedang bersama si sugar daddy-nya ini. Tapi waktu dilabrak itu, si laki-laki ini malah belain si korbannya, dan bahkan si istri sahnya diusir. Setelah kejadian belabrakan itu, ya korbannya ini jalani hidupnya ya seperti biasa, sama sekali nggak terganggu. Si laki-laki sugar daddy-nya ini ya masih tetap datang rutin ke kosannya, kadang malah sampai berhari-hari menginap di situ. Nah, tapi nggak lama setelah itu, korban itu kesehatannya mulai memburuk. Beberapa kali korban ini minta tolong ke teman-temannya untuk mengantar dia berobat. Dia sudah berobat ke berbagai macam tempat, mulai dari klinik sampai rumah sakit. Tapi dokter yang memeriksa itu nggak menemukan adanya penyakit yang berarti lah. Bahkan waktu di rumah sakit, itu korban sudah melakukan banyak tes lah, mulai dari tes darah, sampai di ronsen, sampai di USG, tapi nggak ketemu apa-apa. Seiring berjalannya waktu, kesehatan korban tuh makin drop. Rambutnya mulai rontok, terus juga berat badannya turun drastis, bahkan sampai badannya tuh cuman sisa tulang kebungkus kulit aja. Sampai akhirnya si laki-laki ini tuh nggak pernah datang lagi ke kosannya korban. Sampai akhirnya korban meninggal dunia sendirian di kosannya. Kalau dari segi metafisika itu saya pernah dengar memang ada salah satu jenis santet di mana pengirimnya itu bisa memasukkan lalat atau parasit lain ke dalam tubuh korbannya. Santet model ini itu termasuk santet yang cukup kuat ya, di mana yang mengirimnya itu pasti dikuasai marah sama dendam yang luar biasa terhadap si korbannya itu. Tapi lagi-lagi kalau berurusan sama metafisika, itu sudah di luar kewenangan saya ya sebagai dokter forensik. Yang saya bisa bilang kalau temuan yang saya dapatkan di tubuh korban itu nggak bisa dijelaskan secara medis. Belatung atau larva lawat maksimal tuh bisa bertahan hidup di suhu 30 derajat Celcius. Di atas suhu 30 derajat Celcius itu nggak akan bisa bertahan hidup, apalagi berkembang biak. Nah, suhu normal manusia itu kan antara 36 sampai 37. Jadi ya saya nggak bisa menemukan penjelasan kenapa kok sampai ada belatung begitu banyaknya di organ intimnya korban sampai bisa berkembang biak segitu banyaknya. Ditambah lagi, gimana caranya lalat itu bisa bertelur di dalam alat vitalnya korban ini? Sampai sekarang saya nggak bisa mendapatkan penjelasan medisnya. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silahkan like, share, dan subscribe.